Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Ari Astuti selaku pembimbing dan penguji LTA. Yang terhormat Ibu Sri Subiatun selaku penguji LTA. Izinkanlah saya menyampaikan penelitian saya yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Perawatan Tali Pusat di BPM Umi Latifah. Perkenalkan nama saya Ari Kurniati, NIM-nya 1710105228. Untuk seriousness of the problem, tali pusat merupakan jalan masuk bagi infeksi ke tubuh bayi. Untuk itu diperlukan tindakan perawatan tali pusat agar bayi terhindar dari infeksi. Salah satunya infeksi tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum merupakan suatu penyakit pada neonatus yang disebabkan oleh spora Clostridium tetani yang masuk melalui tali pusat. Tetanus ini dapat terjadi apabila perawatan atau tindakan tidak memenuhi syarat kebersihannya. Untuk magnitude of the problem, berdasarkan penelitian WHO di seluruh dunia, terdapat kematian bayi sebesar 56 per 1000 menjadi sekitar 280.000 terjadi setiap 18-20 menit sekali. Penyebab kematian tersebut antara lain karena asfiksia neonatorum 40-60%, infeksi 24-34%. Infeksi tersebut disebabkan karena perawatan tali pusat yang kurang higienis. Diambil dari Manuaba tahun 2011. Angka kematian bayi AKB di Indonesia masih tetap tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, 3 per 1000 kelahiran hidup, Brunei Darussalam, 8 per 1000 kelahiran hidup, Malaysia, 10 per 1000 kelahiran hidup, Vietnam, 18 per 1000 kelahiran hidup, dan Thailand, 20 per 1000 kelahiran hidup. Diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Laporan kabupaten atau kota menunjukkan bahwa tahun 2012 terdapat angka kematian bayi sebesar 281 dengan berbagai penyebab. Di antaranya, 20,4% kasus tetanus neonatorum terdapat lebih dari 8% bayi terkena infeksi tali pusat selama persalinan atau selama bulan pertama kehidupan, khususnya di kota Yogyakarta, diambil dari Dinas Kesehatan Yogyakarta tahun 2012. Untuk political consent, bidan sebagai tenaga kesehatan berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Peran bidan dalam menangani bayi dengan infeksi pada tali pusat adalah mendeteksi dan mencegah, serta menentukan penatalaksanaannya yang tepat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak sekolah, prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Untuk community concern, salah satu upaya pemerintah terkait untuk mendeteksi dini kejadian komplikasi tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan pelaksanaan kunjungan neonatal dari 2 kali, 1 kali pada minggu pertama dan 1 kali pada 8-28 hari, berubah menjadi 3 kali kunjungan, 2 kali pada minggu pertama dan 1 kali pada 8-28 hari. Jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini yaitu umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan 8-28 hari. Indikator ini untuk mengukur kemampuan manajemen program kesehatan ibu dan anak dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yang komprehensif.
diambil dari Kemenkes tahun 2015. Untuk managability, kewenangan bidan juga terdapat di Standar Pelayanan Kebidanan yang ke-13 yang berkaitan dengan perawatan bayi baru lahir, di antaranya bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir dengan memastikan pernafasan spontan, mencegah atau menangani hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermi dan mencegah hipoglikemi dan infeksi. Diambil dari Mufdilah dan kawan-kawan tahun 2012. Untuk tinjauan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagian cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa anak merupakan harta yang harus dijaga, salah satunya dengan melakukan perawatan tali pusat yang baik dan benar, tetap menjaga tali pusat tetap dalam keadaan bersih dan kering, sehingga tidak lembab karena kondisi lembab dapat memicu pertumbuhan kuman yang memicu infeksi, maka lebih baik mencegah daripada mengobati dengan mempertahankan tali pusat tetap bersih dan kering agar tidak terjadi infeksi pada tali pusat yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan tetanus neonatorum dan sepsis. Untuk rumusan masalah, bagaimana penatalaksanaan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan perawatan tali pusat di BPM Umi Latifah. Untuk tujuan penelitian, ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, peneliti mampu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif terhadap bayi baru lahir dengan perawatan tali pusat di BPM Umi Latifah. Tujuan khususnya, 1. Mampu mengidentifikasi pengkajian data subjektif dan objektif pada bayi baru lahir dengan perawatan tali pusat di BPM Umi Latifah. Yang kedua, mampu melakukan analisa terhadap penatalaksanaan perawatan tali pusat di BPM Umi Latifah. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi penatalaksanaan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di BPM Umi Latifah. Yang keempat, mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelepasan tali pusat. Manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi subjek penelitian, menambah pengetahuan kepada masyarakat, khususnya responden dalam memberikan perawatan tali pusat. Bagi bidan, hasil studi ini dapat memberikan motivasi kepada tenaga kesehatan bidan dalam meningkatkan pelayanan bayi baru lahir dalam upaya untuk antisipasi terjadinya kejadian infeksi neonatorum pada bayi baru lahir, serta dapat dilakukan penatalaksanaan segera agar tidak berlanjut menjadi infeksi neonatorum yang menyebabkan kematian. Bagi institusi Umi Latifah, hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan kepada BPM Umi Latifah dalam meningkatkan mutu pelayanan berupa asuhan kebidanan sesuai standar mengenai penatalaksanaan perawatan tali pusat. Untuk ruang lingkup penelitian, ada materi. Kasus ini diambil karena banyaknya ibu bersalin normal dengan pengetahuan yang masih kurang tentang perawatan tali pusat di BPM Umi Latifah. Responden bayi Nyonya A umur hari ke-0 lahir cukup bulan spontan. Waktu penyusunan karya tulis ilmiah akan dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai bulan Juli 2020 yang dimulai dari penyusunan proposal sampai ujian hasil. Tempat pengambilan data dalam karya tulis ilmiah ini dilakukan di BPM Umi Latifah Sedayu, Bantul. Untuk keahlian penelitian, diambil dari jurnal Hastuti tahun 2013, Aisyah dan kawan-kawan tahun 2017, Aisyah dan kawan-kawan tahun 2017. Bab 2, tinjauan pustaka. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir sampai 28 hari pertama kehidupan dan pada kehamilan 37 sampai 42 minggu
dengan berat lahir 2.500 sampai 4.000 gram diambil dari Departemen Kesehatan tahun 2012. Perawatan tali pusat. Tali pusat adalah jaringan unik yang terjadi dari dua arteri dan satu vena yang dilindungi oleh jaringan ikat mukoid disebut jelly Wharton, yang diselubungi selapis membran mukosa tipis atau kelenjar amnion. Diambil dari Lumsden tahun 2012. Cara atau teknik perawatan tali pusat. Cara dan teknik perawatan tali pusat yaitu terlepasnya tali pusat pada minggu pertama dengan teknik perawatan tali pusat yang benar akan menurunkan infeksi pada neonatus. Tujuan perawatan tali pusat. Untuk tujuan perawatan tali pusat yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus atau infeksi pada bayi baru lahir. Prinsip perawatan tali pusat. Prinsip perawatan tali pusat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat, jangan membungkus puting tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puting tali pusat. Mengingatkan ibu untuk menjaga kebersihan tali pusat. Untuk mekanisme pelepasan tali pusat. Setelah bayi lahir, tali pusat dipotong. Denyutan pulpasi akan berhenti karena suhu luar menyebabkan kontraksi, kemudian pembuluh darah kehilangan air secara mendadak oleh karena tali pusat tidak mendapat aliran darah sehingga terjadi kering dan layu. Pengeringan dan pelepasan tali pusat dipermudah karena terpapar udara. Hilangnya air dari jelly Wharton menyebabkan mumifikasi tali pusat segera setelah bayi lahir. Jelly Wharton yaitu zat yang berbentuk seperti agar-agar dan mengandung banyak air sehingga pada bayi baru lahir tali pusat mudah mengering dan cepat lepas dari umbilikus bayi. Dalam 24 jam, warna putih tali pusat menghilang, kemudian berubah menjadi kuning kecoklatan, mengering, kehitaman kering, dan kaku. Beberapa hari kemudian, sisa tali pusat akan nekrosis hingga meningkatnya luka granulasi kecil yang setelah sembuh akan membentuk umbilikus. Diambil dari Winasis tahun 2012. Untuk landasan hukumnya, landasan hukum sebagai seorang bidan dalam memberikan asuhan harus berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku, sehingga penyimpangan terhadap hukum dapat dihindarkan dalam bentuk asuhan kebidanan dengan serotinus. Landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Untuk manajemen asuhan kebidanan, di sini saya menggunakan manajemen Varney dengan pendokumentasian SOAP. Di sini ada kerangka alur pikir. Bayi baru lahir. Di sini ada ciri-ciri bayi baru lahir normal, lahir aterom antara 37 sampai 42 minggu, berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan 48 sampai 52 cm. Bunyi jantung, frekuensi denyut jantungnya 120 sampai 160 kali per menit, pernafasan kurang lebih 40 sampai 60 kali per menit, warna kulit kemerahan, nilai Apgar score lebih dari 7 gerakan aktif. Bayi lahir langsung menangis dan kuat. Untuk perawatan tali pusat sehari-hari, ada perawatan tali pusat yang baik dan benar, ada perawatan tali pusat yang salah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perawatan tali pusat yang benar dan baik. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat, merawat tali pusat dengan menggunakan kapas DTT, dan membiarkan terbuka tanpa ditutup dan mengering sendiri. Prinsip bersih dan kering. Ini nanti untuk proses pelepasannya cepat kering dan puput sehingga terhindar dari infeksi. Yang kedua, ada perawatan yang salah. Yang pertama, tidak mencuci tangan. Yang kedua, membiarkan tali pusat basah dan tidak mengering setelah mandi serta menambahkan ramuan pada tali pusat. Tidak sering membersihkan tali pusat. Di sini dapat menyebabkan infeksi tali pusat seperti kemerahan dan bau tidak sedap. Untuk bab 3,
Metode penelitian. Yang pertama ada rencana penelitian. Penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk mempelajari tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan perawatan tali pusat. Tempat dan waktu penelitian. Pengambilan lokasi studi kasus ini dilakukan di BPM Umi Latifah. Subjek penelitian, bayi Nyonya A, umur hari ke-0, jenis kelamin laki-laki. Untuk jenis data, di sini data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Alat dan metode pengumpulan data. Alat dan bahan dalam pengambilan data, alat tulis, buku tulis, format asuhan kebidanan. Alat dan bahan dalam melakukan pemeriksaan fisik dan observasi. Lembar observasi, termometer, stetoskop, jam tangan. Jalannya penelitian, di sini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Untuk analisa data, menggunakan pola pikir Varney dengan pendokumentasian SWOT. Etika penelitian, ada informed consent atau persetujuan, permohonan responden, keamanan responden, anonimitas tanpa nama, kerahasiaan atau confidentiality, tidak ada unsur pemaksaan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran tempat penelitian. PMB Umi Latifah merupakan pelayanan kesehatan setiap hari 24 jam. Pelayanan yang ada yaitu meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pemeriksaan nifas, pemeriksaan BBL, tinde, imunisasi, keluarga berencana, MTBS, dan kesehatan reproduksi. Pemberian asuhan didasarkan semua jenis pelayanan, prosedur, waktu, biaya, dan cara pelayanan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Program di PMB Umi Latifah mengenai perawatan bayi yaitu memberikan pelayanan mengenai perawatan tali pusat dan pelayanan imunisasi. Program pelayanan tersebut guna memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien. Pelayanan yang diberikan mengutamakan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan hati pasien. Untuk gambaran subjek penelitian. Subjek penelitian yang peneliti gunakan adalah bayi Nyonya A umur 0-7 hari, lahir pada tanggal 13 Februari tahun 2020, pukul 02.55 waktu Indonesia Barat. Jenis kelamin laki-laki, lahir normal di PMB Umi Latifah Sedayu, Bantul. Hasil kunjungan 1, tanggal 13 Februari tahun 2020. Data subjektif, nama bayi Nyonya A, tanggal lahir 13 Februari 2020, pukul 02.55 waktu Indonesia Barat, jenis kelamin laki-laki. Data objektif, pemeriksaan umum bayi, keadaan umum baik, tanda-tanda vital, nadi 120 kali per menit, respirasi 40 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan fisik dilakukan adalah pemeriksaan kepala simetris, tidak ada capus succedanum, pemeriksaan wajah didapatkan bentuk simetris, tidak pucat, tidak ada kelainan pada mata, hidung, tidak ada kelainan pemeriksaan mulut, tidak pucat. Tidak ada labioskisis dan labiopalatosisis, pemeriksaan pada leher simetris, pada telinga simetris, bersih, pemeriksaan leher, tidak ada pembekakan pada kelenjar. Pemeriksaan dada dilakukan, hasil simetris, tidak ada retraksi dinding dada. Pemeriksaan abdomen tidak ada massa, tali pusat masih basah. Bagian genitalia bayi berjenis kelamin, laki-laki, testis sudah turun, berada dalam skrotum, orificium uretrae di ujung penis, tidak ada kelainan, anus terdapat lubang serta tidak terdapat kelainan. Pemeriksaan ekstremitas jari-jari lengkap, tidak ada oedem, tidak ada kelainan. Analisa, bayi yang diperoleh dari data subjektif dan objektif, yaitu bayi Nyonya A, bayi cukup bulan sesuai masa kehamilan, umur 0 hari, normal dengan perawatan tali pusat. Kunjungan 2, tanggal 17 Februari tahun 2020. Data subjektif, ibu mengatakan bayi dalam keadaan baik, tidak rewel, dan mau menyusu. Ibu mengatakan sudah mengurus bayinya sendiri. Ibu mengatakan memandikan bayinya 2 kali dalam sehari. Pada saat mandi,
tali pusat bayinya selalu dibersihkan. Ibu mengatakan selalu menjaga kebersihan tali pusat bayinya. Ibu mengatakan menyusui bayinya setiap 2 jam. Ibu mengatakan hari ini bayi sudah BAB 2 kali dan BAK 5-6 kali dan apabila popok bayi basah langsung diganti. Untuk data objektif, keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmetis, dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu nadi 120 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 46 kali per menit, antropometri berat badan 3.150 gram. Dari data perkembangan fisik didapatkan pemeriksaan mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih bersih, warna kulit, badan, dan ekstremitas kemerahan, abdomen simetris, tidak kembung, keadaan tali pusat mengering, bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi, seperti bau tidak sedap, warna kemerahan pada pangkal tali pusat dan di sekitar tali pusat, perdarahan tali pusat keluar nanah. Untuk analisa, bayi Nyonya A, bayi cukup bulan, sesuai masa kehamilan, umur 3 hari, normal dengan perawatan tali pusat. Hasil kunjungan ketiga tanggal 21 Februari tahun 2020. Data subjektif, ibu mengatakan bayinya sehat, tidak rewel, dan mau menyusui. Menyusui bayinya 2 jam sekali. Bayi tidur setelah diberikan ASI. Ibu mengatakan bayi sudah BAK 5 kali dan BAB 2 kali, dan ibu segera mengganti popok. Ibu mengatakan bayi dimandikan 2 kali sehari dan merawat tali pusat saat mandi dengan air bersih dan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Memakaikan popok di bawah tali pusat. Untuk data objektifnya, hasil pemeriksaan pada bayi yaitu keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tanda-tanda vital bayi meliputi pernafasan 44 kali per menit, nadi 123 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, merupakan hasil yang normal. Antropometri, berat badan 3.200 gram, hasil dari pemeriksaan fisik yaitu mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih bersih, warna kulit, muka, badan, dan ekstremitas kemerahan. Abdomen simetris, tidak kembung, tali pusat sudah puput, namun masih basah pangkalnya yang ke dalam. Tidak ada tanda-tanda infeksi, bau tidak sedap, kemerahan, perdarahan, dan keluar nanah. Untuk analisa, bayi Nyonya A, bayi cukup bulan, sesuai masa kehamilan, umur 7 hari, normal dengan perawatan tali pusat. Penata laksanaan, melakukan pemeriksaan fisik dan memberitahu ibu bagaimana perawatan sehari-hari untuk bayi baru lahir dan perawatan tali pusat yang sesuai prosedur perawatan untuk menghindari terjadinya infeksi dan komplikasi lainnya. Evaluasi, hasil pemeriksaan sudah disampaikan dan ibu mengerti. Menganjurkan ibu untuk selalu cuci tangan terlebih dahulu, baik sebelum dan sesudah memegang bayi, untuk mencegah infeksi. Bila tali pusat terkena BAB atau BAK, bersihkan dengan kapas air DTT, kemudian dikeringkan. Ibu bersedia untuk selalu cuci tangan. Memberitahu ibu untuk melakukan perawatan tali pusat yang baik dan benar untuk menghindari terjadinya infeksi dengan cara perawatan tali pusat secara kering terbuka dan melakukan perawatan dengan kapas air DTT. Tidak dianjurkan untuk memberikan ramuan-ramuan minyak larutan seperti alkohol dan betadin. Evaluasi ibu sudah mengerti tentang perawatan yang baik dan benar, ditandai dengan ibu mampu mengulangi penjelasan peneliti. Yang selanjutnya, memberitahu ibu untuk menjaga kehangatan bayi agar tidak terjadi kehilangan ganas. Evaluasi ibu bersedia untuk selalu menjaga kehangatan bayi. Menganjurkan ibu untuk selalu menyusui bayinya setiap 2 jam agar nutrisi yang masuk ke tubuh bayi tercukupi. Evaluasi, ibu bersedia untuk menyusui bayinya setiap 2 jam sekali. Untuk pembahasan, ibu mengatakan bayinya mau menyusu dan hanya diberikan ASI air susu ibu. Hal ini dapat menjadikan cepat mengeringnya tali pusat karena asupan nutrisi yang berasal dari ASI
sesuai dengan Sylvia-Stuti tahun 2012 bahwa ASI mengandung sel leukosit, enzim proteolitik, dan zat imunologi yang membantu proses pelepasan tali pusat. Ibu mengatakan anaknya masih banyak tidur. Hal ini sesuai dengan teori Muslihatun tahun 2010 bahwa memasuki bulan pertama kehidupan, bayi baru lahir menghabiskan waktunya untuk tidur, 15% waktu digunakan untuk menangis, gerakan motorik, sadar, mengantuk, dan 85% lainnya digunakan untuk tidur. Ibu mengatakan bayinya BAB 1 kali dan BAK 2 kali. Hal ini sesuai teori yang dipaparkan oleh Marianti tahun 2011 bahwa kotoran yang dikeluarkan oleh bayi baru lahir pada hari-hari pertama berupa mekonium. Warna mekonium adalah hitam kehijau-hijauan. Lembut terdiri dari muskus sel epitel, cairan amnion yang tertelan, asam lemak, dan pigmen empedu. Ibu mengatakan tali pusat sudah lepas pada hari ke-5 pagi hari sebelum bayi dimandikan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nur Aisyah yang menyatakan bahwa perawatan tali pusat yang baik dan benar akan mempercepat pelepasan tali pusat pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-6. Hal ini sangat berdampak positif untuk bayi dan keluarga karena dengan perawatan yang baik, tentunya hasilnya yang diperoleh akan baik dan terbukti dengan perawatan sesuai standar asuhan tali pusat pada bayi Nyonya A puput sebelum hari ke-7, yaitu hari ke-5. Perawatan tali pusat pada bayi baru lahir secara kering terbuka 5 hari, dan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir dengan betadin 7 hari. Melia tahun 2014 yang menyatakan sisa tali pusat yang masih menempel di perut ibu akan mengering dan biasanya akan terlepas sendiri dalam 1 minggu setelah lahir, dan luka akan sembuh dalam 15 hari. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pengkajian data subjektif, Ibu hanya mengetahui cara perawatan bayi dan perawatan tali pusat yang baik dan benar, yaitu hanya saat mandi saja. Dibersihkan dan dikeringkan dengan handuk. Analisa hasil yang didapat setelah melakukan 3 kali dapat dikesimpulkan, bayi Nyonya A lahir spontan, jenis kelamin laki-laki, lahir cukup bulan, presentasi belakang kepala, dengan keadaan normal, dengan pelepasan tali pusat pada hari ke-5, tidak ada tanda-tanda infeksi. Untuk penata laksanaan asuhan pada bayi baru lahir dengan kebutuhan perawatan tali pusat meliputi perawatan tali pusat yang antara lain memberikan informasi kepada ibu, suami, dan keluarga tentang keadaan bayi, menganjurkan ibu dan keluarga untuk selalu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah kontak dengan tali pusat bayi, untuk pencegahan infeksi, memberitahu cara perawatan tali pusat, jaga kehangatan bayi, memberikan ASI setiap 2 jam sekali. Di sini saya juga lampirkan daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.